Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunisa, NIM 1902311000137, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C, Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi dan Islam. Dan pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang pemikiran ekonomi teori konsumsi Monserkaf pada sistem ekonomi Islam. Pada topik kali ini, kita akan membahas 4 subbab, yaitu 1. Biografi Dr. Monserkaf, 2. Karya-karya Dr. Monserkaf, 3. Pemikiran Dr. Monserkaf, 4. Perbedaan dan persamaan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan hukum ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang biografi Dr. Monserkaf. Beliau lahir pada tahun 1940 di Damaskus, ibu kota Suriah. Dr. Monserkaf menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dari lembaga pendidikan di Damaskus. Kemudian mengambil gelar sarjana BA dalam perdagangan dari Universitas Damaskus pada bulan Juni tahun 1962. Pada saat yang sama, Dr. Monserkaf diberi penghargaan oleh Presiden Suriah atas kinerja yang luar biasa. Pada tahun 1967, Dr. Monserkaf mencapai diploma tinggi dalam perencanaan sosial dan ekonomi dari PBB Lembaga Perencanaan di Suriah. Selanjutnya, sejak tahun 1968, Dr. Monserkaf menjadi akuntan publik yang bersertifikat di Suriah. Bukan hanya itu, pada bulan Maret tahun 1975, Dr. Monserkaf mendapatkan gelar PhD di bidang ekonomi atau mayor pengembangan mata uang dan ekonomi di University of Utah, Salt Lake, kota Utah. Dr. Monserkaf dikenal sebagai seorang ekonom terkemuka, konselor, dan pakar syariah serta hukum Islam. Beliau juga memiliki pengetahuan yang kuat tentang fikih Islam dan studi Islam. Tidak diragukan lagi dapat disebut bahwa kinerja Dr. Kaf cukup memuaskan dalam organisasi. Beliau bergabung dalam organisasi yang berbeda-beda dalam universitas, lembaga penelitian, dan lembaga keuangan. Yang kedua, kita akan membahas tentang karya-karya Dr. Monserkaf. Hasil karyanya antara lain yaitu A Contribution to Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society pada tahun 1984. Lalu ada juga karya yang bekerja sama dengan Taqiyullah Han pada tahun 1992 dengan judul Principles of Islamic Financing, a Survey. Lalu pada tahun 1993 ada juga Zakah Management in Some Muslim Societies. Dan pada tahun 1996 beliau menghasilkan karya yaitu The Calculation of Zakah for Muslim in North America. Dan pada tahun yang sama, Financing Development in Islam. Ada juga The Demand Side or Consumer Behavior in Islamic Perspective dan lain-lain. Dr. Kaf juga menjadi penulis 28 buku dan buklet dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab di perbankan dan keuangan Islam, ekonomi Islam, zakat, wakaf, dan lain-lain. Beberapa bukunya juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Turki, dan Korea. Beberapa buku familiarnya adalah Ekonomi Islam, Studi Analitik Fungsi dari Sistem Ekonomi Islam, Ekonomi Zakat, Hubungan Ekonomi Internasional dari Perspektif Islam, dan lain-lain. Dr. Kaf juga menulis lebih dari 100 artikel dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab pada ekonomi Islam, keuangan publik dan swasta Islam, perbankan Islam, zakat, wakaf, termasuk entry untuk Oxford Encyclopedia of Islam Dunia Modern. Dr. Kaf memiliki website sendiri yang memberikan informasi kepada Muslim, Amerika Serikat, dan Kanada pada isu-isu properti dan kepemilikan, hubungan keluarga dan tanggung jawab keuangan,
perencanaan perumahan, pemberian amal, dan wakaf atau Yayasan Amal Islam. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pemikiran Dr. Monzerkaf. 1. Asumsi dasar Dr. Monzerkaf. Dr. Monzerkaf memiliki beberapa asumsi, yakni yang pertama tentang Islamic man. Menurut Kaf, orang Islam tidak harus orang Muslim, tetapi selama orang tersebut berkeinginan untuk menerima paradigma Islam, maka ia dapat disebut sebagai Islamic man. Jika seseorang sudah biasa menerima 3 pilar sistem ekonomi Islam, maka segala keputusan yang ia buat pastinya akan berbeda dengan orang yang menjalankan ekonomi konvensional. Adapun 3 pilar tersebut adalah: 1. Segala sesuatu adalah mutlak milik Allah. Umat manusia adalah sebagai khalifahnya. 2. Tuhan itu satu. Hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan. 3. Kerja adalah kebajikan, kemalasan adalah sifat buruk. Oleh karena itu, diperlukan sikap memperbaiki diri sendiri. Asumsi yang kedua yakni tentang negara. Baginya, negara adalah pembuat rencana dan pengawas. Haf menyebutkan 3 objek dari kebijakan negara, yakni 1. Maksimalisasi tingkat penggunaan sumber daya alam. 2. Meminimalisir terjadinya gap industri. 3. Membuat peraturan bagi pelaku ekonomi untuk menjamin ditaatinya peraturan pemerintah. Untuk mencapai itu, negara menggunakan kebijakan fiskal dan moneter, alat produksi dan distribusi, serta kekuatan hukum. Islamic man dan negara, keduanya harus bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan. Pemikiran kedua yakni konsep dan metodologi ekonomi Islam. Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawab di dunia atau di bumi. Semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisa semakin baik selama kehidupannya tetap menjaga keseimbangannya. Kesolihan bukan fungsi positif dari ketidakproduktifan ekonomi. Semakin saleh kehidupan seseorang, justru seharusnya dia semakin produktif. Harta itu sendiri baik dan keinginan untuk memperolehnya merupakan tujuan yang sah dari perilaku manusia. Karena pekerjaan yang secara ekonomi produktif pada dasarnya mempunyai nilai agama di samping nilai-nilai lainnya. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum dagang Islam, tetapi ini bukan satu-satunya pembatasan mengenai kajian ekonomi itu. Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai pengaruh, atau bahkan lebih banyak, terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya. Pemikiran yang ketiga yakni teori konsumsi. A. Rasionalisme Islam. Rasionalisme ekonomi menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi perhitungan cermat yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomi. Yang mereka definisikan keberhasilan itu seperti membuat uang dari manusia. Memperoleh harta baik dalam bentuk uang atau komoditas adalah tujuan hidup yang terakhir dan pada saat yang sama merupakan tongkat pengukur keberhasilan ekonomi. Rasionalisme dalam Islam dinyatakan sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Unsur-unsur pokok rasionalisme ini adalah sebagai berikut. 1. Konsep keberhasilan. Dr. Monzerkaf mengutip dari pendapat Dr. Siddiqi bahwa keberhasilan terletak dalam kebaikan. Semakin tinggi kebaikannya, maka dia semakin berhasil. Sedangkan dalam peristilahan Islam, kebaikan berarti bersikap positif terhadap kehidupan sendiri dan orang lain. Sesuatu kesalahan yang biasa dilakukan oleh para sufi 6 abad sebelum itu, mereka meninggalkan kehidupan dan masyarakat untuk menyendiri. Dr. Siddiqi menyatakan, Islam tidak membatasi usaha manusia untuk meraih kemajuan material. Unsur yang kedua yakni skala waktu perilaku konsumen. Terhadap 2 hal yang berkaitan dengan skala waktu perilaku konsumen ini yaitu efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung dapat dirasakan di dunia, sedangkan efek tidak langsung yang dapat didapatkan nanti di akhirat. Jumlah manfaat alternatif dari penghasilan seseorang ditingkatkan jumlahnya dengan dimasukkannya semua keuntungan yang akan diperoleh hanya pada kehidupan akhirat. Menurut ajaran-ajaran Islam, setiap muslim wajib mempergunakan setiap waktunya untuk mengingat Allah dan harus menyumbangkan sebagian tenaganya untuk menyiarkan kebenaran dan amal salih, dan harus memanfaatkan waktu dan usahanya untuk meningkatkan kehidupan spiritual, moral, dan ekonomi masyarakat.
Unsur yang ketiga yaitu konsep waktu perilaku konsumen. Yang keempat, konsep harta. Islam memandang harta sebagai anugerah dari Allah. Hal ini didukung juga oleh hadis Nabi yang berbunyi, kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Orang mukmin yang digambarkan oleh Al-Quran adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan, tidak menimbulkan keburukan, tetapi mempertahankan keseimbangan di antara sikap-sikap tersebut. Perilaku ekonomi manusia di bawah budaya Islam didominasi oleh 3 prinsip, yaitu A. Kepercayaan akan hari akhir, di mana Islam menggabungkan kepercayaan akan hari pengadilan dan kehidupan akhirat dengan kepercayaan kepada Allah. Kehidupan sebelum kematian dan kehidupan setelah kematian memiliki hubungan yang dekat. Hal ini mempunyai 2 pengaruh bagi konsumen. 1. Hasil memilih suatu tindakan disusun atas 2 hal, yaitu akibat tindakan di kehidupan sekarang dan akibat di kehidupan akhirat nanti. 2. Jumlah alternatif pemakaian pendapat seseorang dinaikkan dengan pemasukan dari semua keuntungan yang akan didapat di akhirat nanti. Prinsip yang kedua, konsep kekayaan dalam Islam. Kesuksesan itu dipandang dari segi taat kepada Allah dan pelarangan akan menimbun harta. Yang prinsip yang ketiga, konsep kekayaan, harta adalah karunia Allah. Oleh karena itu, harta harus digunakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Pemikiran yang keempat yaitu kesalehan dan produksi. Ada sebuah permata dalam bukunya Dr. Monzerkaf yang berjudul The Islamic Economy, Analytical of the Functioning of Islamic Economic System, yang menyebutkan bahwa tingkat kesalehan seseorang mempunyai korelasi positif terhadap tingkat produksi yang dilakukannya. Jika seseorang semakin meningkat nilai kesolehannya, maka nilai produktivitasnya juga semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika kesolehan seseorang itu dalam tahap degradasi, maka akan berpengaruh pula pada pencapaian nilai produktivitas yang menurun. Perilaku konsumen merupakan tingkah laku dari konsumen itu sendiri, di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Akan tetapi, fokus dari perilaku konsumen dalam Islam adalah bagaimana setiap individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang telah tersedia untuk dikonsumsi dengan berdasarkan pada syariah Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan hukum ekonomi Islam. Persamaan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan hukum ekonomi Islam. Persamaan yang pertama dalam mengartikan konsumsi. Keduanya mengartikan sebagai kegiatan menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan manfaat suatu komoditas, barang, atau jasa yang tersedia di masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Persamaan yang kedua yaitu pengertian konsumen. Sama-sama mengartikan konsumen yaitu sebagai setiap orang yang melakukan aktivitas konsumsi. Selanjutnya yaitu perbedaan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan hukum ekonomi Islam. Pertama, terletak pada pandangan manusia terhadap kehidupan dunia. Ekonomi konvensional memandang bahwa kehidupan dunia merupakan hak mutlak bagi manusia untuk hidup bebas sesukanya dengan mencapai kepuasan tanpa berpikir bahwa semua yang diperoleh dan digunakan manusia adalah penciptaan dari Tuhan. Yang kedua, terletak pada prinsip konsumsi. Dalam tatanan ekonomi konvensional, prinsip menjadi pedoman aktivitas konsumsi adalah prinsip freedom, self-interest, dan materialistis. Ketiga prinsip tersebut mengasumsikan manusia sebagai rational economic man yang memiliki kebebasan untuk mengatur nasibnya sendiri berdasarkan keinginan dan kemampuan. Setiap konsumen bebas bersaing dalam memenuhi kebutuhannya, dan setiap individu bebas memuaskan keinginannya tanpa terikat siapapun. Perbedaan yang ketiga yakni terletak pada motif dan tujuan konsumsi. Terdapat 2 motif konsumsi dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, yaitu motif yang berasal dari dalam diri manusia dan motif yang berasal dari luar diri manusia.
perilaku konsumen konvensional didorong oleh motif internal yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan motif eksternal yang lebih bertujuan untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu. Perbedaan yang keempat terletak pada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen konvensional memberikan pandangan bahwa setiap konsumen selalu bersedia membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut berguna serta dapat menambah tingkat kepuasan. Sedangkan dalam teori perilaku konsumen muslim, sangat penting adanya pembagian jenis barang dan jasa antara yang haram dan yang halal. Perbedaan yang kelima terletak pada konfigurasi kebutuhan konsumen. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan atau utility, sehingga pembagian kebutuhan tersebut dibagi berdasarkan tingkat intensitas, sifat, subjek yang membutuhkan, dan waktu. Menurut intensitas penggunaannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut sifatnya, kebutuhan terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dari penelusuran berbagai literatur yang membahas tentang konsep utility, ditemukan beberapa proposisi utility sebagai berikut. 1. Konsep utility membentuk persepsi kepuasan materialistis. 2. Konsep utility mempengaruhi persepsi keinginan konsumen. 3. Konsep utility mencerminkan peranan self-interest konsumen. 4. Persepsi tentang keinginan memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan materi. 5. Self-interest mempengaruhi persepsi kepuasan materialistis konsumen. 6. Persepsi kepuasan menentukan keputusan pilihan konsumen. Sedangkan pada berbagai literatur Islam yang menerangkan tentang perilaku konsumen, ditemukan beberapa proposisi sebagai berikut. 1. Konsep maslahah membentuk persepsi kebutuhan manusia. 2. Konsep maslahah membentuk persepsi tentang penolakan terhadap kemudaratan. 3. Konsep maslahah memanifestasikan persepsi individu tentang upaya setiap pergerakan amalnya mardhatillah. 4. Upaya mardhatillah mendorong terbentuknya persepsi kebutuhan islami. 5. Persepsi seseorang konsumen dalam mempengaruhi kebutuhannya menentukan keputusan konsumsinya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.